Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wade Rosnita, NPM 0319011037, kelas H semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Video kali ini pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu sandi dan morse. Sandi merupakan pramuka. Ini biasanya digunakan untuk memecahkan teka-teki, permainan, ataupun sebagai media komunikasi antar regu agar strategi kelompok tidak diketahui oleh kelompok lainnya. Macam-macam sandi dalam pramuka. Yang pertama, sandi koordinat atau merah putih, sandi Napoleon, sandi jam, sandi angka atau nomor, sandi siput, sandi semaphore, sandi AND, sandi Braille, sandi Helen Keller, sandi Morse, sandi rumput, dan sandi kimia. Dari macam-macam sandi yang kita sebutkan tadi, ada dua sandi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sandi Morse. Sandi Morse adalah sandi pramuka yang diciptakan oleh Samuel Van Liebrecht Morse. Sandi ini terdiri dari kumpulan titik dan garis yang membentuk suatu huruf atau kalimat. Sandi Morse dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media, yaitu suara menggunakan peluit, sinar menggunakan senter, tulisan menggunakan simbol titik dan garis, bendera menggunakan bendera Morse. Pada Morse kali ini, contoh yang akan kita ambil yang itu tulisan menggunakan simbol titik atau garis. Contoh gambarnya bisa kita lihat pada gambar yang di samping. Itu sandi semaphore. Sandi semaphore adalah metode untuk mengirim sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk menjelaskan arah gerak tangan ketika menyampaikan pesan. Semaphore memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 x 45 cm, sedangkan panjang tongkat untuk memasang bendera semaphore adalah 55 cm. Bendera semaphore umumnya berwarna merah dan kuning. Warna merah dan kuning digunakan karena kedua warna ini cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang jauh sekalipun. Pada dua ujung bendera terdapat tali untuk mengikat bendera dan tongkat. Semaphore terdiri dari 30 formasi yang masing-masing melambangkan huruf, angka, ataupun isyarat tertentu. Kita bisa lihat pada gambar di bawah. Yang akan kita bahas adalah komunikasi udara. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu maksud, tujuan, ataupun berita kepada pihak lain dan mendapatkan respon atau tanggapan, sehingga kedua belah pihak mencapai pengertian yang maksimal. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan juga menggunakan misalnya radio. Komunikasi selalu memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan sebuah aktivitas atau kegiatan, terlebih lagi apabila menyangkut suatu operasi darurat untuk menyelamatkan jiwa ataupun bencana disaster. Maka peran komunikasi sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi pada pihak yang berkepentingan. Alat komunikasi udara yang dapat digunakan dalam kegiatan pramuka yaitu 1. Komunikasi radio. Komunikasi radio adalah cara berkomunikasi yang paling efisien di dalam komunikasi lapangan. Secara umum, radio dapat diartikan sebagai hubungan jarak jauh dengan menggunakan peralatan elektronik, misalnya pesawat SSB, sinyal sideband, walkie-talkie, pesawat CB, dan jenis-jenis pemancar penerima lainnya. 2. Tanda dengan api dan asap. Cara yang paling sederhana untuk memberitahu letak posisi kita adalah dengan menggunakan api dan asap agar mudah terlihat dan dijangkau. Yang ketiga, cermin survival. Cermin ini berbentuk segi empat yang memiliki
Cermin kedua belah sisinya mempunyai dua lubang, satu di tengah dan satu lainnya di sudut. Cermin ini sangat efektif dalam menarik perhatian. Dan yang keempat yaitu kain sebagai kode darat ke udara. Tanda ini digunakan untuk memberikan isyarat dari darat ke udara, biasanya menggunakan kain yang berwarna kontraks dengan medan di sekitarnya. Terakhir adalah simpul dan ikatan. Simpul merupakan salah satu hasil bentuk dari kedua tali atau lebih. Tali sendiri adalah benda yang biasa digunakan dalam membuat simpul maupun jerat. Macam-macam simpul. Yang pertama, A. Simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpul ini cukup mudah untuk dilepas kembali. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul hidup dipakai untuk mengikat hewan. Mati. Simpul mati digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak kelicing. Simpul mati akan sulit untuk dilepaskan kembali karena digunakan untuk mengakhiri simpul tali. Kita dapat melihatnya pada gambar. C. Simpul jangkar. Simpul jangkar biasanya digunakan untuk mengikat jangkar darurat atau untuk mengikat tali ember. Contoh gambarnya dapat kita lihat pada layar. Pangkal. Simpul ini biasanya sering digunakan untuk mengawali atau mengakhiri simpul. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul ini dapat digunakan untuk mengikat tali pada kayu ataupun tongkat. E. Simpul tarik. Simpul tarik biasanya digunakan untuk mengikat leher binatang, tetapi tidak tercekik karena simpul ini akan menghasilkan loop tali yang dapat dibesarkan atau dikecilkan lagi. Simpul ujung tali. Simpul ujung tali digunakan agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. G. Simpul anyam. Simpul anyam digunakan untuk menjambung dua utasan tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering. Dan H. Yang terakhir, simpul rantai. Simpul rantai berguna untuk memendekkan atau memperkuat tali. Adalah ikatan. Ikatan ini terbagi atas beberapa pula. Ada ikatan pangkal, ikatan tiang, ikatan jangkar, ikatan tambat, ikatan tarik, ikatan turki, ikatan palang, ikatan canggah, ikatan silang, dan ikatan kaki tiga. Sebagai contoh kita akan lihat pada layar di samping beberapa penjelasan dari sandi dan Morse, semaphore, komunikasi udara, sampul dan ikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.